cek dulu. Udah bersih. Ruangannya kita cek dulu. Oke. Sudah pada siap? Siap. Satu belajar? Siap. Semangat? Semangat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran itu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innilma warzuqni fahman. Ya. Bapak saya terlebih dahulu hadirannya untuk hari ini kelas 7B. Sekretaris? Siapa hari ini tidak masuk? Hadir semua. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Hadir semua, berarti ini harus dipertahankan kelas dulu ya yang dibuat ya. Yang pertama, dengarkan kesepakatan itu. Semua peserta yang ada di kelompok masing-masing harus mendengarkan ya, secara aktif ya, mendengarkan. Yang kedua, setiap kelompok itu harus berkolaborasi dengan temannya sesama kelompok. Jangan ini bekerja, yang ini tidak. Jadi semua harus bekerja sama, berkolaborasi. Yang ketiga, menghormati guru dan teman-teman kalian yang di kelompok. Kolaborasi dalam apa tadi Pak? Dan kolaborasi dalam pembuatan proyek nanti ya. Dipimpin oleh KM-nya untuk menyanyikan sebuah lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan. KM dipimpin. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran hari ini, Bapak flashback dulu materi yang saya sampaikan sebelumnya tentang apa? Tentang norma dan jenis-jenis. Apa itu norma? Apa itu norma? Adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Kemudian memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita ikuti intinya dong. Itu capaian belajar hari ini biar kalian tahu tujuannya, indikatornya apa. Coba sampai dilihat ke depan boleh ya. Tujuan hari ini, pembelajaran hari ini. Nah, capaian pembelajaran hari ini yang akan Bapak sampaikan ini adalah capaian pembelajarannya. Boleh didengar semuanya? Mengkaji konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku mulai dari lingkup yang terkecil. Dua, mengenai tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuannya pembelajaran hari ini. Mengkaji konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku mulai dari lingkup terkecil, keluarga, masyarakat, sampai lingkup yang besar atau negara dan global, sehingga dapat mengetahui adanya indikator pencapaian kompetisi, pencapaian kompetensi yang akan kalian tercapai di dalam pembelajaran hari ini. Ada 5 poin. Poin yang pertama, peserta didik mampu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan benar. Atau berikan sebuah pertanyaan. Coba kalian dijawab oleh semua
kelompok. Nah, ini adalah pertanyaan pemakai buat kalian. Sebutkan pelanggaran terhadap norma hukum. Tidak memakai helm ketika berkendara. Apalagi merokok di sekolah. Apalagi membuang sampah sembarangan. Tidak memakai teknologi. Apalagi pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk mengacu terhadap materi ya. Sekarang hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Nah, kalian nanti dalam materi hari ini dibuat kelompok per kelompok. Ada 4 kelompok ini ya. 4 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, udah Bapak lihat itu kelompok sudah terbentuk kelompoknya. Terima kasih. Nah, kalian nanti Bapak akan mendengar sebuah video, nanti kalian buat permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dari video halaman 40. Nah, arti penting arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan. Norma itu kaitannya dengan apa? Aturan atau kaidah. Di dalam masyarakat, berarti di dalam masyarakat itu ada berbagai perbedaan, betul salah? Perbedaan. Nah, untuk menjaga perbedaan itu, untuk mendamaikan segala bentuk perbedaan supaya tidak terjadi perpecahan, pertikaian, permasalahan, dibentuklah sebuah norma. Kenapa? Supaya perbedaan itu tidak menimbulkan permasalahan, pertikaian, kehancuran. Jadi dibentuklah sebuah norma. Tadi kembali norma kaitannya dengan aturan. Bagaimana di sini? Boleh dilihat di buku. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Jadi aturan itu antar suku, antar budaya. Jadi intinya norma itu, aturan itu sifatnya mengikat agar tidak terjadi perpecahan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali, kita tinggal di negara tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang mana kita disebut sebagai negara hukum, atau istilahnya Indonesia is a country of law, jadi negara hukum. Nah, salah satunya adanya norma, ya, menciptakan ketertiban dan sebagainya. Oke, tuh, ya. Selanjutnya, boleh dilihat dari selanjutnya. Nah, ke depan, ini kalian sudah mentaati akan diberikan sanksi. Sekali lagi, intinya dari putusan ini adalah semua warga negara itu akan diberi sanksi apabila melanggar norma. Ini video yang pertama. Ini aja dulu ya. Ini tentang sekolah dulu ya, karena kita di sekolah. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari bangun pagi. Sebab saya kesehatan bangun pagi juga membagi kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab di 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Jangan sedih. Sampaikan kalian ya. Video tadi harus apa coba? Silakan kalian buat pertanyaan ya. Tadi video sudah diidentifikasi? Sudah tahu? Tadi salah satu yang terakhir.
Itu animasi cerita terlambat sekolah. Tidak boleh datang terlambat. Apalagi di tiap kelompok bertanya. Tiap kelompok masih ada yang sering pakai HP tiap malam. Main game. Boleh kalian membuat, silakan kalian boleh membuat pertanyaan-pertanyaan terkait video-video tadi. Silakan buat pertanyaan. Oke, mengerti? Silakan buat pertanyaan-pertanyaan dari video yang tadi Bapak buat. Yang Bapak tadi tampilkan, silakan buat pertanyaan. Enggak, nanti kalian mempresentasikannya di pertemuan kedua. Sekarang membuat pertanyaan-pertanyaan dari video yang tadi. Silakan tiap kelompok membuat pertanyaan. Dibuka bukunya terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap norma hukum. Silakan sesama temennya berdiskusi membuat pertanyaan. Enggak? Silakan. Ini sudah membuat pertanyaan. Silakan. Tiga pertanyaan. Oke. Enggak, silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, 4 ya. Membuat pertanyaan. Silakan. Oke, ini kelompok 3 membuat pertanyaan-pertanyaan dari video yang tadi telah kalian tonton ya. Buat pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan yang tadi, terhadap kepatuhan, ketaatan terhadap norma hukum maupun pelanggaran. Silakan dibuat pertanyaan ya. Ya. Gimana? Setelah kalian buat pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalian buat perencanaan dari pertanyaan tersebut. Membuat perencanaan terhadap sebuah proyek. Ini rencananya mau buat proyek apa nih? Kelompok 4. Apa? Kebersihan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Itu konsentrasi tentang menjaga kebersihan. Kalau kelompok ini rencananya buat apa? Oke, rencananya mentaati, tertib lalu. Nah, kelompok ini perencanaan proyeknya apa? Oke, dilarang membawa make up ke sekolah. Kelompok 4 perencanaannya? Oke, dilarang merokok di sekolah. Oke, itu perencanaan yang kalian buat untuk nanti membuat proyek yang akan dipresentasikan. Jadi membuat rencana proyeknya apa sih? Diskusi. Membuat perencanaan. Pertanyaan adalah membuat apa? Perencanaan. Sekarang jadwal penyelesaian proyeknya seperti ini. Untuk jadwal penyelesaian proyek, perencanaannya kalian buat hari ini harus beres hari ini, ya, beserta laporannya. Bagaimana ini nanti pembuatannya? Nanti pembuatannya Bapak juga pantau, baik di ketika ke pembelajaran maupun di luar KPM Bapak akan pantau pembuatan proyeknya, ya. Karena kita materi ini 2 pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang kedua, nanti kalian akan presentasi terhadap proyek yang dibuat. Hari ini coba. Hari ini kita simpulkan. Apa judulnya? Arti penting norma dalam kehidupan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita sebagai warga negara akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Kita harus selalu mentaati norma yang berlaku. Kalau kita melanggar akan mendapat sanksi. Oke. Ada berapa unsur tadi? 3 unsur. Oke, yang pertama unsur apa? Coba. Oke, sebelum ada ngerti dulu. Mulai pertanyaan, apa manfaat norma hukum? Oke, untuk mencegah terjadinya kegaduhan, perpecahan, permusuhan dan lain-lain. Mengenai
kalian tentang proyek yang kalian buat ya. Jadi di pertemuan yang akan datang, di pertemuan yang kedua, kalian akan membuat presentasi dari mengakhiri pembelajaran hari ini. Sesudah belajar hari ini kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan ya. Selanjutnya biar tambah semangat kita lanjutkan menghadap lagu. Coba berdiri semuanya. Kita membawakan sebuah lagu yang semangat, menyanyikan sebuah lagu apa? Silakan. 1, 2, 3 mulai. Siapa yang bisa jawab? Kalau Bapak bisa jawab nih. Bagaimana sanksi dalam pelanggaran norma hukum? Sanksi apa yang diberikan dalam norma hukum? Oke, dia akan mendapatkan sanksi yang berat tergantung dari jenis norma yang dilanggarnya. Oke, itu sanksi yang akan didapatkan kepada semua warga negara yang melanggar terhadap norma hukum. Itu sanksinya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi norma hukum? Fungsi norma hukum, untuk anak bisa jawab. Apa fungsi norma hukum? Coba. Apa fungsi norma hukum? Ada? Kelompok mana? Kamu jawab. Oke, kelompok 2. Apa fungsi norma hukum silakan? Oke, dimasuk. Yang keras. Untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, salah satu fungsi norma adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa. Nah, tadi sudah poin kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Nah, salah satu fungsi norma hukum adalah sebagai alat. Di dalam kehidupan masyarakat itu kan selalu ada rekayasa.
dalam apa dalam segala aspek kedua adalah rekayasa. Rekayasa ini menggunakan suatu alat yaitu hukum. Jadi nanti rekayasa ini bisa diakui dan bisa menjadikan sebuah aturan atau terbit. Fungsi yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Itu salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pembentukan masyarakat. Masyarakat itu dibentuk dengan berbagai aspek kepribadian. Masyarakat berbeda-beda kan? Pribadinya ada pribadi yang A, B, C dan seterusnya. Berbagai macam pembentukan ada perbedaan, gitu ya, di dalam pembentukan masyarakat. Jadi pembentukan karakter setiap masyarakat berbeda-beda. Jadi kalau menggunakan fungsi kelompok hukum adalah adanya sebagai sarana pembentukan masyarakat di dalam sebuah pembangunan yang nantinya ke depan akan menjadikan sebuah perjalanan hidup yang lebih bagus. Ya. Selanjutnya, keempat, fungsi hukum sebagai senjata untuk menuntaskan hasil proyek yang kalian buat. Salah satunya adalah kalian nanti presentasi ke depan penjelasan mengenai hasil proyek yang kalian buat. Itu silakan. Kasih waktu kita hampir 10 menit untuk menyelesaikan proyeknya. Silakan. Oke, silakan. Kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Ya. Iya. Oke. Nanti diberikan ini kelompoknya. Sudah beres belum? Proyeknya? Oke. Ini sudah apa proyeknya? Oke, bagus sekali. Silakan dibereskan proyeknya ya. Ini. Siap. Terus. Ini apa ini proyeknya? Proyeknya apa ini? Satu presentasi ke depan. Nah, kelompok lain hanya memberikan masukan dan tanggapan terhadap proyek yang dibuat kelompok masing-masing. Kelompok umumnya, ya. Oke. Dan nanti menggunakan ini ya. Siapa yang duluan berarti kelompok ini yang pertama masuk? Yang pertama tampil presentasi ke depan. Oke, ini kelompok berapa? Bapak lempar dulu ini ya. Ini ada kelompok berapa ini? Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Terakhir kelompok 4. Kelompok 2 dari 1 silakan ke depan. Kelompok lain diperhatikan. Oke, duduk kelompok. Oke. Depan silakan untuk presentasi kelompok pertama. Tepuk tangan dulu semuanya. Baca semuanya? Oke. Diperkenalkan dulu kelompoknya. Dari kelompok 2, 3, dan 4 terhadap proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Proyek apa ini? Stop make up ke sekolah. Stop. Silakan untuk tanggapan dari kelompok lain mengenai proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Boleh perkenalkan namanya dari kelompok apa, Sob? Ini. Silakan. Perkenalkan dulu. Dari kelompok. Silakan. Kenapa tidak boleh membawa make up ke sekolah?
Silakan. Karena tidak menaati peraturan sekolah. Kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan ajakan membuat poster, tadi kalian membuat poster ajakan dalam melakukan perilaku merokok. Tadi ada dilarang merokok, tidak boleh ngomong atas sekolah, apalagi menerima dulu lalu lintas, apalagi dilarang membuang sampah. Semua adalah ajakan terhadap norma hukum. Jadi jangan dilanggar. Misal kalian tidak boleh merokok, tidak boleh. Ya. Jadi Bapak sekali lagi terima kasih Pak Wali. Ini proyek yang kalian buat lagi. Oke, kita simpulkan. Proyek yang kalian buat itu adalah intinya kita semua apa? Mentaati norma hukum. Banyak berlaku di masyarakat. Kan sampah itu di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dan selanjutnya adalah tadi dilarang merokok, baik di sekolah, di masyarakat, dimanapun dilarang merokok. Harus apa manfaat norma hukum bagi masyarakat? Apa manfaat norma hukum? Oke, untuk mencegah kegaduhan, perpecahan, dan ketidaknyamanan. Ya, selanjutnya, bagaimana kalian setelah belajar materi ini? Bagaimana perasaan kalian? Jadi nanti kalian harus mentaati segala bentuk norma hukum. Selanjutnya, bagaimana kalian Bapak akan bahas mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari. Kita harus sesuai dengan perilaku. Dari pembelajaran ini. Terima kasih. Untuk pertemuan ini, Pak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kalian semua. Terima kasih kalian ucapkan kalian luar biasa.